Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat, Ibu Senja Derestiani selaku guru pembimbing, serta teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai mengembangkan keterampilan komunikasi dalam bekerja. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih untuk mencapai pemahaman yang sama. Lalu, dalam konteks kerja, komunikasi menjadi alat utama koordinasi, lalu penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, serta membangun hubungan yang profesional dalam dunia kerja. Baik, pembahasan yang kedua yaitu ada pentingnya keterampilan komunikasi. Yang pertama yaitu ada meningkatkan kolaborasi tim. Komunikasi yang baik dapat membantu anggota tim lebih mudah dalam bekerja sama dan memahami tugasnya masing-masing. Lalu yang kedua ada mengurangi kesalahpahaman. Pesan yang jelas dapat mencegah kesalahpahaman dalam melakukan atau mengerjakan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Pekerjaan dapat cepat selesai apabila pesan tersampaikan dengan baik dan benar. Lalu selanjutnya ada membangun hubungan yang profesional. Komunikasi yang baik juga dapat membangun hubungan yang nyaman, yang sehat dalam dunia kerja. Dan yang terakhir ada mendukung kepemimpinan. Seorang pemimpin juga harus bisa membantu memberikan arah dan motivasi dengan komunikasi yang baik. Lalu kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Ada strategi keterampilan komunikasi dengan efektif. Yang pertama itu ada active listening atau bisa disebut dengan mendengarkan aktif. Mendengarkan secara aktif berarti benar-benar mendekatkan orang lain yang berbicara di depan tanpa memotong pembicaraannya. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, kita harus belajar menghargai dan menghormati pada saat ada orang yang berbicara di depan. Yang kedua, kita juga harus bisa merespon dengan sesuai. Yang ketiga, kita tidak mengobrol dengan orang lain apabila ada orang yang berbicara di depan. Lalu kita juga tidak memainkan handphone pada saat orang berbicara di depan. Dan yang terakhir, kita juga dapat mengajukan pertanyaan apabila ada pesan yang tersampaikan tidak benar atau kurang dipahami. Lalu selanjutnya ada speaking skill atau bisa disebut dengan kemampuan berbicara. Kemampuan seseorang menyampaikan ide atau informasi dengan benar, dengan jelas, dengan percaya diri dan mudah dipahami oleh audiens. Bagaimana sih cara menerapkannya? Yang pertama, kita dapat menguasai materi yang akan kita sampaikan. Lalu yang kedua, kita juga harus sering berbicara di depan cermin. Lalu yang ketiga, kita bisa menggunakan bahasa yang sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak terbelit-belit. Lalu kita juga bisa mengatur intonasi suara pada saat berbicara atau bisa menyesuaikan pada saat berbicara di depan, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar. Lalu dan yang terakhir, kita juga dapat berbicara tidak terlalu cepat karena itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Lalu selanjutnya ada empati. Empati adalah kemampuan seseorang memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Contohnya pada ada saat teman yang bercerita mengenai dia yang sedang mempunyai masalah di lingkungan kerjanya, itu dapat menciptakan hubungan pertemanan yang sehat, yang nyaman, karena kita dapat merespon atau mendengarkan
teman kita pada saat sedang berbicara. Lalu selanjutnya ada asertivitas. Asertivitas adalah kemampuan seseorang menyampaikan pendapat dengan tegas tetapi tetap sopan. Contohnya, saya memahami pendapat Anda, tapi saya punya cara lain yang bisa dicoba. Lalu pembahasan selanjutnya itu ada strategi komunikasi yang benar. Yang pertama, kita dapat menggunakan bahasa yang sederhana. Hindari kata yang membingungkan agar pesan dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami oleh audiens. Lalu yang kedua, menjaga sikap profesional. Contohnya, kita menghargai dan menghormati orang yang sedang berbicara di depan tanpa memotong pembicaraannya. Lalu yang ketiga, kita dapat menggunakan media komunikasi yang tepat. Pada zaman sekarang, teknologi semakin canggih ya. Kita dapat menggunakan media aplikasi seperti WhatsApp untuk komunikasi yang cepat. Lalu yang kedua, ada aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya untuk rapat online. Lalu selanjutnya ada aplikasi email. Email ini bisa digunakan untuk mengirim pesan resmi yang bisa juga bersifat rahasia. Lalu selanjutnya ada terbuka terhadap kritik dan saran. Terbuka terhadap kritik dan saran dapat membantu meningkatkan kualitas diri dan pekerjaan. Lalu yang terakhir ada mengajukan pertanyaan apabila pesan yang disampaikan kurang dipahami dan kurang jelas. Kita dapat mengajukan pertanyaan apabila pembicara telah selesai berbicara. Lalu selanjutnya, pembahasan selanjutnya ada hambatan komunikasi. Yang pertama itu ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi itu bersifat secara langsung. Contohnya, pada saat penyampaian informasi ada suara bising dari luar. Lalu yang kedua, hambatan psikologis, yaitu bersifat kondisi emosi dan mental. Contohnya, pada saat kita akan berpresentasi atau menyampaikan informasi, kita seperti cemas, gugup, dan kurang percaya diri. Lalu selanjutnya ada hambatan bahasa. Dari beberapa orang ada yang mempunyai pemahaman atau istilah yang berbeda-beda. Selanjutnya ada hambatan budaya. Hambatan budaya juga dapat mempengaruhi komunikasi seperti misalnya ada beberapa budaya yang menggunakan intonasi suara dengan tinggi, padahal di budaya mereka ini suara tinggi itu sudah hal biasa. Tetapi di beberapa daerah ada yang mengatakan bahwa intonasi suara yang tinggi itu seperti kurang sopan. Nah, mungkin itu menjadi hambatannya bagi beberapa budaya. Baik, jadi kesimpulan komunikasi dalam dunia kerja ini yaitu sangat penting ya, karena ini membantu dalam dunia kerja untuk koordinasi, penyelesaian masalah, lalu pengambilan keputusan, serta juga dapat membantu membangun hubungan yang profesional. Tanpa adanya komunikasi yang baik, kita tidak akan mencapai tujuan yang sama. Lalu kita juga mungkin akan ada banyak konflik seperti miskomunikasi, kesalahpahaman. Jadi sebaik mungkin kita harus menggunakan komunikasi yang benar-benar baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.